بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Ikhwani wa akhwati fillah, para peserta program belajar akidah dari tingkat dasar, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Thalathatul Usul wa Adillatuha yang disusun oleh Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan kita masih dalam pembahasan prinsip Islam yang pertama dari 3 prinsip yang dikupas dalam kitab ini, yaitu ma'rifatullahi azza wa jalla, mengenal Allah tabaraka wa ta'ala. Kita sampai pada ucapan penulis rahimahullah, war-rabbu huwal ma'bud, dan ar-rabb dialah al-ma'bud yang layak untuk disembah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah pelajari mengenal Allah melalui ayat syar'iyah dan ayat kauniyah. Maka kita pun tahu Allah subhanahu wa ta'ala dialah Rabb kita yang menciptakan kita dan seluruh makhluk, yang mengatur dan menguasai seluruh makhluk, yang menghidupkan dan mematikan, yang memberikan rezeki dan menganugerahkan segala kenikmatan, yang menentukan kemanfaatan dan kemudaratan. Semuanya Allah yang menciptakan seluruh makhluk, yang menguasainya dan yang mengaturnya. Itulah makna Allah adalah Rabb kita. Maka jemaah sekalian, apabila kita telah mengenal Allah sebagai Rabb, baik melalui ayat syar'iyah maupun ayat kauniyah, maka seharusnya kita pun yakin dialah al-ilahul haq, sesembahan yang benar. Dialah al-ma'bud, satu-satunya yang layak untuk diibadahi. Karena hanya dia Rabb. Hanya dia pemilik sifat-sifat Rabb atau sifat-sifat rububiyah. Sehingga hanya dia yang layak untuk disembah. Dan ini juga sesuatu yang logis. Karena yang patut disembah hanyalah dia yang maha kuat, yang maha perkasa, yang maha berilmu, yang maha mampu menciptakan segala sesuatunya, menguasainya dan mengaturnya. Logis kalau hanya dia yang kita sembah. Dan tidak masuk akal orang yang menyembah selain dia, yang lemah, yang tidak punya kemampuan untuk menciptakan, menguasai maupun mengatur seluruh makhluk. Itu bertentangan dengan akal sehat. Jadi bukan sekedar bertentangan dengan wahyu yang Allah turunkan, tapi juga bertentangan dengan akal sehat. Makanya di antara metode Al-Quranul Karim untuk mengajak kita beriman adalah mengajak kita menggunakan akal sehat kita. Apabila Allah, Rabb kita, yang menciptakan segala sesuatu, yang menganugerahkan segala kebaikan, yang mencurahkan semua rezeki, yang menguasai dan mengatur segala sesuatu, maka hanya dia yang layak untuk disembah. Seluruh makhluk tidak layak disembah. Dan apapun selain dia adalah makhluk.
yang dia ciptakan, yang berada di bawah kekuasaannya, yang tidak mungkin menentang pengaturannya. Maka tidak ada satu makhluk pun yang berhak disembah. Oleh karena itu, penulis rahimahullah menegaskan, "War-Rabbu huwal ma'bud." Ar-Rabb, dialah yang layak untuk disembah, bukan selain dia. Wad-dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabbmu yang telah menciptakanmu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyaw was-samaa'a binaa'a. Yang menjadikan untukmu bumi ini sebagai hamparan dan langit sebagai atap. Wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Dan menurunkan dari langit air untuk kalian, lalu dengan air itu dia mengeluarkan berbagai macam tanaman sebagai rezeki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan, sekutu-sekutu, padahal kalian mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 21-22. Jemaah sekalian, mari kita perhatikan ayat yang mulia ini. Dalam ayat ini ada faidah penting. Ketahuilah, dua ayat ini, Al-Baqarah 21 dan 22. Di dalamnya terdapat perintah pertama dalam Al-Quran dan larangan pertama. Dan dari sini kita bisa pahami betapa pentingnya perintah ini dan betapa besarnya dosa yang Allah larang di sini. Sebab diletakkan di urutan yang pertama. Bukalah Al-Quran, mulai dari surat Al-Fatihah, awal Al-Quran, lalu masuk surat yang kedua, surat Al-Baqarah. Maka dalam surat Al-Fatihah, kemudian dari surat Al-Baqarah ayat pertama sampai ayat ke-20, kita tidak akan menemukan kata perintah dan kata larangan. Kalau ayat yang mengandung perintah ada. Begitu pula ayat yang mengandung larangan. Karena kalau kita dalami, sesungguhnya setiap ayat mengandung perintah untuk mentauhidkan Allah dan mengandung larangan untuk berbuat syirik. Tapi tidak ada dengan lafaz perintah dan lafaz larangan kecuali di ayat 21 dan 22. Lafaz perintah yang pertama terdapat di ayat 21. Perintah apa itu? U'budu rabbakum. Beribadahlah kepada Rabbmu. Jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Murnikan ibadah kepadanya. Sebagaimana sudah pernah kita pelajari, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah famaknaha tauhid. Semua kata ibadah yang tertera di dalam Al-Quran maksudnya adalah tauhid. Maka inilah kalimat perintah pertama dalam Al-Quran, yaitu perintah untuk mentauhidkan Allah. Maka dari sini kita bisa memetik pelajaran, inilah perintah Allah yang paling agung. Kemudian, kalimat larangan yang pertama di dalam Al-Quran ada pada surat Al-Baqarah ayat ke-22. Larangan apa itu? Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kamu menjadikan
bagi Allah tandingan-tandingan, sekutu-sekutu. Padahal kamu mengetahui. Jadi, larangan berbuat syirik. Larangan menjadikan makhluk sebagai tandingan bagi Allah. Yaitu menyembah kepada makhluk. Berarti menjadikan makhluk itu tandingan bagi Allah. Inilah larangan pertama dalam Al-Quran. Larangan berbuat syirik. Maka dari sini kita bisa paham betapa dahsyatnya dosa syirik itu. Sehingga inilah larangan pertama dalam Al-Quran. Jadi jemaah sekalian, dua ayat ini mengingatkan kita pentingnya tauhid dan bahaya syirik. Nah jemaah sekalian, yang diinginkan oleh penulis rahimahullah, lihatlah bagaimana Allah mengajak kita berpikir menggunakan akal sehat kita. Kita diperintahkan untuk menyembah hanya kepada Allah, karena dialah Rabb kita, yang telah menciptakan kita, dan menciptakan orang-orang sebelum kita. Dan menciptakan segala sesuatu. Maka hanya Dia yang berhak untuk disembah. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala merinci lagi. Dia sebagai Rabb, maka Dialah yang menjadikan untuk kita bumi ini sebagai hamparan. Sehingga kita bisa tinggal di bumi ini. Dan langit sebagai atap bumi kita. Tidak jatuh menimpa kita. Dialah yang mengangkat langit itu di atas kita. Kemudian Dialah yang menganugerahkan kepada kita rezeki. Yaitu dengan cara Dia menurunkan untuk kita hujan dari langit. Lalu dengan hujan itu Dia tumbuhkan untuk kita berbagai macam tanaman. Sebagai rezeki bagi kita. Maka jemaah sekalian, kalau begitu hanya Dia yang layak disembah. Tidak ada satu makhluk pun yang melakukan apa yang Allah lakukan ini. Menciptakan kita. Menganugerahkan kepada kita bumi tempat tinggal dan langit sebagai atap kita. Menurunkan hujan dan menumbuhkan berbagai macam tanaman sebagai rezeki bagi kita. Apakah ada selain Allah yang melakukannya? Tidak ada. Maka kalau begitu hanya Dia yang layak untuk disembah. Karena hanya Dia yang kita butuhkan. Tidak ada selain Dia. Andai kita tidak diizinkan tinggal di buminya, tidak ada bumi yang lain untuk kita tinggal. Andai kita tidak diberikan rezeki olehnya, tidak ada satupun yang bisa memberikan rezeki bagi kita. Maka hanya Dia yang layak untuk disembah. Dan jemaah sekalian, ayat ini juga memberi pelajaran penting bagi kita. Awal ayat ini diturunkan untuk disampaikan kepada orang-orang musyrik. Lihat ayat ini jemaah sekalian. Ayat ini menunjukkan orang-orang musyrik itu punya keimanan bahwa Allah yang menciptakan mereka. Allah yang menghamparkan bumi dan mengangkat langit untuk mereka. Allah pula yang menurunkan hujan dari langit dan menumbuhkan tanaman untuk mereka. Sehingga ini diingatkan kepada mereka untuk mengajak mereka menyembah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Bukan baru mau diajarkan, tapi untuk diingatkan saja. Makanya di akhir ayat dikatakan, wa antum ta'lamun, dan kalian mengetahui. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan padahal kalian mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui itu semua tadi. Mengetahui Allah yang menciptakan. Mengetahui Allah yang menghamparkan bumi dan mengangkat langit. Mengetahui Allah yang menurunkan hujan dan menumbuhkan berbagai macam tanaman. Itu diketahui dan diyakini oleh orang-orang musyrik. Oleh karena itu Nabi SAW disuruh mengingatkan mereka dengan ayat ini. Makanya jemaah sekalian di sini ada pelajaran penting. Ternyata ada sebagian orang yang mengaku muslim hari ini lebih musyrik daripada
orang musyrik di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau zaman sebelum beliau diutus, zaman jahiliyah. Kenapa? Karena dia masih percaya misalkan kepada Dewi Sri sebagai yang menumbuhkan tanaman. Na'udzubillah. Orang musyrik jahiliyah saja meyakini Allah yang menumbuhkan tanaman. Ada pula yang masih percaya dukun bisa mengatur hujan. Orang musyrik jahiliyah meyakini Allah yang menurunkan hujan, Allah yang mengatur hujan. Dan Nabi SAW minta hujan, berdoa dulu kepada Allah. Minta supaya hujan dialihkan ke tempat lain, berdoa juga kepada Allah. Tapi ada orang yang mengaku muslim hari ini, panggil pawang hujan, yaitu dukun. Subhanallah. Lebih musyrik daripada orang musyrik jahiliyah dahulu. Orang musyrik jahiliyah dahulu, kesyirikan mereka di mana? Dalam uluhiyah. Yaitu mereka menyembah kepada selain Allah. Tapi dalam rububiyah, banyak di antara mereka yang masih percaya Allah pencipta. Allah yang menghamparkan bumi dan meninggikan langit. Allah yang menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman. Mereka yakin Allah yang melakukan itu. Makanya Nabi SAW disuruh mengingatkan, kalau begitu sembahlah hanya kepada Allah, jangan mempersekutukan Allah. Tapi ada sebagian orang yang mengaku muslim hari ini, masih perlu kita sadarkan dulu. Jangan percaya Nyi Roro Kidul. Bukan dia penguasa di laut itu. Jangan percaya mbah ini mbah itu. Setan ini setan itu. Bukan mereka yang menguasai di situ. Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi itu masih perlu kita sadarkan kepada mereka. Baru kemudian kita katakan, jangan mempersembahkan sesajen untuk mereka. Jangan menyembeli untuk mereka. Karena menyembeli itu ibadah. Hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syirik mereka dua. Syirik dalam rububiyah dan syirik dalam uluhiyah atau dalam ibadah. Sedangkan dalam ayat ini menyebutkan syirik mereka yang ditujukan ayat ini adalah dalam uluhiyah, bukan dalam rububiyah. Baik. Jadi jemaah sekalian, ayat ini menunjukkan kepada kita Ar-Rabb dialah Al-Ma'bud. Rabb yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah yang pantas untuk disembah. Karena inilah yang dia perintahkan dalam Al-Quran. Dan ini yang sesuai dengan akal sehat. Kemudian penulis rahimahullah menyimpulkan makna ayat ini dengan mengutip penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir. Dan jemaah sekalian sebagai faidah, sampai di sini kita dapatkan ini ulama Islam yang masyhur, ulama ahli sunnah wal jamaah, yang tidak kita ragukan lagi dan diakui oleh seluruh kelompok-kelompok Islam. Yang ketiga yang disebutkan oleh penulis. Ya, mudah-mudahan masih ingat pelajaran sebelumnya. Bahkan di awal pelajaran penulis rahimahullah menukil penjelasan Al-Imam Asy-Syafi'i. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua beliau menukil penjelasan Imam Al-Bukhari, penulis kitab As-Sahih. Sahih Al-Bukhari yang terkenal. Nah inilah yang ketiga. Imam Ibnu Katsir, penulis kitab tafsir yang terkenal. Dan beliau bermadhab Syafi'i. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Dan nama beliau adalah Ismail bin Umar Al-Qurashi Ad-Dimashqi Abul Fida. Wafat tahun 774 Hijriah. Dan tafsir beliau termasuk tafsir yang paling bagus untuk memahami penjelasan-penjelasan sahabat, tabi'in, dan para ulama ahli sunnah wal jamaah tentang ayat-ayat Al-Quran. Iya. Semoga Allah merahmati beliau. Apa kata beliau? Al-khaliqu li hadhil asya' huwal mustahiqqu lil ibadah. Pencipta segala sesuatunya ini, dialah yang berhak untuk diibadahi. Ini makna yang terkandung dalam ayat yang mulia ini.
Allah pencipta segala sesuatu, yang menciptakan seluruh makhluk. Dia pula yang menguasai dan mengatur mereka. Maka kalau begitu hanya Dia yang layak untuk disembah. Ini kesimpulan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir beliau. Maka jemaah sekalian, kami ingatkan kembali, inilah puncak pengenalan terhadap Allah. Bukan sekedar kita yakin Allah itu ada. Bukan pula sekedar kita yakin Allah itu maha kuasa, maha perkasa, yang menciptakan, menguasai dan mengatur segala sesuatu. Belum cukup sampai di situ. Tapi harus sampai pada La ilaha illallah. Kita yakin hanya Dia yang berhak disembah. Lalu kita murnikan semua ibadah hanya untuknya. Dan kita pun yakin segala sesuatu selain Dia tidak layak untuk disembah. Menyembah kepada selain Dia adalah dosa terbesar yang disebut kesyirikan dan kekufuran. Inilah puncak keimanan yang terkandung di dalam La ilaha illallah. Itulah sebabnya Allah juga menetapkan inilah kunci surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Artinya, sampai akhir hayat dia pertahankan kalimat ini. Dia menghadap Allah dengan membawanya. Maka itu adalah jaminan dia masuk surga. Tentu makna hadis ini bukan sekedar dia ucapkan. Tapi dia pahami maknanya, dia yakini kebenarannya, dan dia telah amalkan dalam hidupnya. Maka siapa yang mati membawanya, menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, dia dijamin masuk surga. Karena inilah puncak daripada keimanan. Nanti akan kita pelajari juga. Nabi SAW mengatakan, Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Fa'a'laha qawlu la ilaha illallah. Wa adanaha imatatul adha anit tariq. Wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu ada 70 lebih cabangnya. Yang paling tingginya adalah la ilaha illallah. Dan paling rendahnya adalah mengeluarkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Dan malu adalah cabang keimanan. Jadi puncak keimanan, puncak pengenalan terhadap Allah adalah la ilaha illallah, la ma'budu haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. InsyaAllah ta'ala ada bab tersendiri, akan kita bahas lebih detail tentang makna la ilaha illallah, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. Begitu pula Muhammadur Rasulullah. Iya. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala berkata, wa anwa'ul ibadati allati amarallahu biha, mithlul islam, wal iman, wal ihsan. Dan macam-macam ibadah yang Allah perintahkan, seperti Islam, iman, dan ihsan. Jemaah sekalian, insyaallah ta'ala ada pembahasan tersendiri tentang ibadah pada tingkatan Islam, iman, dan ihsan. Dalam pembahasan prinsip yang kedua, yaitu ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam. Wa minhu du'a wal khawfu wal raja'u wat tawakkulu wal raqbatu wal rahbatu wal khusyu'u wal khasyatu wal inabatu wal isti'anatu wal isti'adzatu wal istighatsatu wal dhabhu wal nadhru wa ghairu dzalika min anwa'il ibadati allati amara Allahu biha kulluha lillahi ta'ala. Dan termasuk ibadah, kata Syekh, seperti ad-du'a, al-khawf, rasa takut, ar-roja, harap, at-tawakkul, tawakal, ar-raqbah dan rahbah, al-khusyu, al-khasyah, al-inabah, al-isti'anah, al-isti'adah, al-istighatsah.
adzabhu menyembelih, an-nadru bernazar. Jamaah sekalian, insyaallah taala macam-macam ibadah ini nanti akan kita rinci maknanya satu persatu. Sebagaimana penulis merincinya. Ini baru secara global saja. Semua ibadah-ibadah yang beliau sebutkan ini, wa ghairu dzalika min anwa'il ibadah, dan ibadah-ibadah yang lain yang beliau sebutkan, allati amarallahu biha, yang Allah perintahkan, kulluha lillahi ta'ala. Semuanya hanya untuk Allah semata-mata. Tidak boleh sedikit pun kita memberikannya kepada selain Allah. Jadi di sini beliau ingatkan dulu pentingnya mengenal macam-macam ibadah secara detail. Agar kita tahu itu adalah amal ibadah yang tidak boleh diberikan kecuali hanya untuk Allah. Karena ada orang telah beribadah kepada selain Allah, telah melakukan dosa terbesar tanpa dia sadari. Karena dia tidak tahu bahwa apa yang dia lakukan itu adalah ibadah. Ya sebagai contoh saja jemaah sekalian, berdoa. Berdoa itu ibadah. Tapi ada orang berdoa kepada selain Allah, dia menganggap itu bukan ibadah kepada selain Allah. Padahal itu dosa terbesar. Nanti akan kita pelajari lebih detail insyaallah ta'ala. Di sini penulis rahimahullah ingin menekankan terlebih dahulu. Semua yang ditetapkan oleh syariat sebagai amal ibadah harus kita kenali agar kita persembahkan hanya untuk Allah saja. Tidak sedikit pun kita berikan kepada selain Allah. Wad-dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasannya al-masajid itu hanya milik Allah. Maka janganlah kamu beribadah kepada seorang pun bersama dengan Allah. Surat Al-Jin ayat ke-18. Jemaah sekalian, perhatikanlah ayat yang mulia ini. Kata Allah, al-masajid itu hanya milik Allah. Apa arti al-masajid? Ada dua makna yang disebutkan para ulama. Yang pertama, tempat kita sholat. Tempat kita sholat. Yang kedua, anggota tubuh kita yang kita gunakan untuk sholat. Maka semua itu adalah milik Allah. Kalau begitu hanya pantas kita gunakan untuk beribadah kepada Allah yang satu saja. Jadi dalam ayat ini pun terkandung peringatan bagi kita. Bahwa bumi ini seluruhnya tempat kita beribadah. Begitu pula anggota tubuh kita seluruhnya, itu milik Allah. Sehingga hanya Allah yang layak untuk disembah, tidak boleh kita menyembah kepada selainnya. Iya. Makanya jemaah sekalian, para ulama juga menjelaskan dalam pembahasan fikih, tidak boleh seorang manusia menjual anggota tubuhnya. Karena hakikatnya bukan milik dia. Jadi donor darah gratis, nggak boleh dia jual. Nggak boleh dia tukar dengan sejumlah uang atau sejumlah harta. Ginjal misalkan, kalau didonorkan. Dan lain-lain. Nggak boleh dijual. Kenapa nggak boleh dijual? Karena itu bukan milik kita, itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara sebabnya tidak boleh memperjualbelikan hal tersebut. Kalau kita donasikan secara cuma-cuma untuk mendapatkan pahala, maka itulah yang seharusnya. Donor darah misalkan, itu pahalanya besar. Iya. Kemudian perhatikan ayat yang mulia ini. Kata Allah, فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Maka janganlah kamu beribadah kepada seorang pun bersama dengan Allah. Inilah jemaah sekalian yang disebut dengan syirik. Dia masih menyembah Allah sebenarnya. Tapi bersamaan dengan itu dia pun menyembah kepada selain Allah. Kalau dia tidak lagi menyembah Allah itu lebih parah lagi. Atau tidak menyembah sama sekali, tidak mempercayai ada sesembahan. Itu lebih parah lagi. Iya. Kemudian perhatikan di sini kata Allah ahadan. Seorang pun. Dalam bentuk nakirah yang terletak dalam konteks larangan.
jangan kamu menyembah kepada seorang pun bersama dengan Allah. Maka ayat ini memberi makna umum. Ini kaidah penting. An-nakiratu fi siyakin nahyi tufidul umum. Kata nakirah, yaitu ahadan, yang datang dalam bentuk tanwin, tidak menggunakan alif lam, terletak dalam konteks larangan. Maka menurut bahasa Arab, dijelaskan para ulama ahli bahasa Arab dan ahli tafsir, memiliki makna umum. Artinya, siapapun dia, tidak ada yang berhak disembah. Dan tidak ada bedanya. Dia adalah makhluk yang mulia atau makhluk yang hina. Sama-sama tidak layak untuk disembah. Iblis, laknatullahi alaih. Para raja yang zolim. Patung-patung, berhala-berhala. Semuanya tidak layak disembah. Malaikat, para nabi, para wali sama. Juga tidak layak untuk disembah. Karena Allah dalam ayat ini tidak memberi pengecualian. Tapi malah memberi keumuman makna. Sehingga tidak ada pengecualian. Tidak ada ayat yang mengatakan, janganlah kamu beribadah atau janganlah kamu berdoa kepada selain Allah, kecuali kepada nabi. Atau kecuali kepada wali. Tidak ada. Jadi orang yang menyembah setan gak ada bedanya dengan orang yang menyembah malaikat. Sama-sama musyrik. Bukan artinya malaikat dan setan yang sama, tidak. Tapi orangnya yang sama. Ya, makanya orang-orang yang menyembah Nabi Isa alaihissalam, walaupun beliau termasuk makhluk yang paling mulia, mereka dihukumi sebagai orang-orang musyrik. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Kata Allah, sungguh telah kafir orang-orang yang berkata Allah itu adalah Isa bin Maryam. Jadi tegas Allah menyatakan mereka kafir. Sebagaimana juga kata Syekh, "Faman sarafa minha syai'an li ghairillahi fahuwa musyrikun kafirun." Maka siapa yang memalingkan salah satu bentuk ibadah kepada selain Allah, dia adalah musyrikun kafirun. Orang musyrik yang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang menduakan Allah, mempersekutukan Allah, atau menyembah kepada selain Allah, yang dihukumi kafir di dalam syariat atau ajaran Allah yang mulia ini. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Dan barang siapa yang beribadah kepada sesembahan yang lain bersama dengan Allah, yang dia tidak punya ilmunya tentang itu. Maksudnya semua yang disembah selain Allah tidak berdasarkan ilmu. Maka siapa yang menyembahnya, fa innama hisabuhu inda rabbih. Maka sesungguhnya hisabnya di sisi Rabbnya. Innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang kafir itu. Surat Al-Mu'minun ayat 117. Jemaah sekalian, perhatikanlah ayat yang mulia ini. Allah tegaskan, siapa yang beribadah kepada selainnya, maka dia termasuk orang-orang kafir yang tidak akan beruntung. Tidak akan beruntung artinya apa? Kalau sampai mati dia tidak bertobat, dia pasti masuk neraka, kekal di dalamnya untuk selama-lamanya, tidak mungkin lagi masuk surga. Tidak ada harapan diampuni dosanya. Kalau sampai mati dia nggak bertobat. Seburuk-buruknya orang yang menyembah hanya kepada Allah, ya misalkan dia selama di dunia suka makan riba, suka berjudi, dan berbagai macam dosa. Tapi dia tidak sampai menyembah kepada selain Allah. Tidak sampai berbuat dosa syirik.
Dan sampai mati dia nggak bertobat dari dosa riba misalkan. Atau dari dosa judi. Itu dosa besar betul. Tapi jemaah sekalian, dosa besar apapun selain dosa menyembah kepada selain Allah, serta kesyirikan dan kekufuran yang lain, masih ada harapan untuk diampuni Allah. Walaupun pelakunya nggak bertobat. Sebagaimana insya Allah nanti kita bahas lebih rinci dalam pembahasan kitab Tauhid. Andai dia dimasukkan dalam neraka, maka dia tidak kekal di neraka. Setelah menjalani hukumannya sebagai seorang pemakan riba, sebagai seorang penjudi, maka suatu hari dia akan keluar dari api neraka untuk masuk surga. Sementara orang-orang yang mati di atas dosa kesyirikan dan kekufuran, pertama tidak ada kemungkinan mereka diampuni, yang kedua pasti masuk neraka dan kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Wal-iyadzubillah. Itulah makna ayat ini. La yuflihul kafirun. Tidak akan beruntung orang-orang kafir itu. Yaitu orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Maksudnya mereka nggak mungkin masuk surga sama sekali. Jadi jemaah sekalian, ayat ini menegaskan orang yang menyembah kepada selain Allah adalah orang kafir. Jadi ini salah satu ayat yang menjelaskan kepada kita definisi orang kafir. Orang kafir itu bisa kita sebut non-muslim, sebagaimana dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-6 yang sudah sering kita singgung. Bisa juga orang kafir itu definisinya adalah orang yang menyembah kepada selain Allah. Walaupun dia masih menyembah Allah. Dalilnya adalah ayat ini. Surat Al-Mu'minun ayat 117. Walhamdulillah, ini yang bisa kita bahas di kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq.